Pagi itu, aku bangun bukan karena alarm, tapi karena notifikasi yang tidak berhenti berbunyi. Namaku, nama perusahaan, dan mes nomor 13 jadi trending. Rahasia yang mereka kubur bertahun-tahun akhirnya keluar ke permukaan. Tapi aku belum tahu bahwa hari itu aku akan kehilangan seseorang yang paling kupercaya. Aku duduk di warung kopi pinggir jalan. Helm masih di kepala, tangan gemetar membuka berita. Judulnya besar, dugaan penutupan kasus kematian karyawan, bukti internal bocor. Foto mes, foto tangga, bahkan potongan rekaman CCTV, semua ada di sana. Sinta menelpon. "Gah, ini meledak, media nasional mulai angkat, tapi kamu harus hati-hati, mereka pasti bergerak." Di belakang suara Sinta terdengar riuh redaksi. Aku tahu, sekarang tidak ada jalan mundur. Beberapa jam kemudian, perusahaan mengeluarkan pernyataan resmi, menyayangkan penyebaran informasi yang tidak akurat, akan mengambil langkah hukum terhadap penyebar fitnah. Fitnah! Kata itu membuat perutku mual. HP-ku dipenuhi pesan nomor tak dikenal, ancaman, ejekan, dan satu pesan yang berbeda. Jangan percaya semua orang di sekitarmu. Tanpa nama, tanpa nomor yang bisa dilacak. Aku kembali ke mes siang hari, dipenuhi wartawan, polisi, karyawan berkerumun. Kamar 13 disegel, garis kuning melintang di lorong. Pak Darto berdiri di sudut, wajahnya tegang. Dia berbisik, "Malam tadi mereka datang banyak. Bukan cuma orang lama, ada orang kantor pusat." Aku merinding. Di dinding lorong, tulisan lama Rani memudar, tapi ada goresan baru, kecil, hampir tak terlihat. Belum selesai. Aku dipanggil ke ruang meeting dadakan. HR, manajer cabang, dan satu pria berjas yang belum pernah kulihat. Dia tersenyum dingin. "Arga, kamu membuat kegaduhan. Kita bisa selesaikan ini baik-baik kalau kamu berhenti." Aku menaruh map bukti di meja. Sudah terlambat. Wajah mereka berubah. Pria berjas itu mencondong ke badan. "Kamu pikir kamu sendirian membuka ini? Ada orang dalam yang memberimu akses. Siapa?" Aku diam. Tapi di dalam, aku mulai bertanya. Mereka tahu, ada orang dalam. Aku keluar ruangan, HP-ku bergetar. Pesan dari Sinta. "Ga, ada yang aneh. File yang kita rilis, ada bagian yang berubah sebelum dipublish." "Berubah? Bagian mana?" Dia kirim screenshot. Beberapa nama korban hilang. Seolah seseorang menghapus bagian paling penting. Aku ingat, aku kirim file mentah ke dua orang, Sinta dan Pak Darto. Dadaku sesak. Tidak mungkin. Malamnya, aku menemui Pak Darto di pos satpam. Dia terlihat lebih tua dari biasanya. Mata merah, tangan gemetar memegang rokok. "Pak, ada file yang berubah. Ada yang hapus nama korban." Dia menunduk lama, lalu berkata pelan, "Bukan aku, tapi aku tahu siapa. Namanya Reza." Ternyata Reza punya akses lama ke server HR. Dan selama ini, dia bukan cuma pelaku kekerasan, tapi juga penghapus jejak digital. Pak Darto menatapku. Dia bilang kalau kasus ini naik, banyak orang besar ikut jatuh. Saat aku keluar dari pos, Sinta menelpon lagi. Suaranya panik. "Ga, aku barusan dipanggil kantor pusat. Mereka tahu aku bantu kamu. Ada yang bocorin." "Bocorin? Siapa yang tahu hanya aku dan dia?" Tiba-tiba,
Aku melihat mobil hitam berhenti di ujung jalan. Pintu terbuka. Dan yang turun bukan Bima, bukan Danu, tapi Reza dan pria jas tadi. Reza tersenyum, seolah kami teman lama. Arga, kamu bikin semuanya jadi rumit. Saat itu, aku sadar, Reza bukan sekedar pelaku lama. Dia penghubung antara mes dan kantor pusat. Lampu lorong tiba-tiba berkedip cepat. Angin dingin berputar dan pintu mes menutup keras, memisahkan aku dari mereka. Suara langkah perempuan terdengar. Pelan, tapi tegas. Di kaca jendela, refleksi Rani berdiri di belakang Reza. Reza menongeh, wajahnya pucat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia takut. Aku berlari, memanfaatkan kekacauan, menuju kamar 13 yang masih disegel. Garis polisi jatuh sendiri. Pintu terbuka perlahan. Di dalam kamar, di bawah lantai papan, ada rongga kecil yang dulu tak pernah kulihat. Di dalamnya, buku harian Rani dan flash disk kecil. Isi flash disk, rekaman suara orientasi karyawan, ancaman senior, pelecehan, dan satu rekaman malam kematian Rani. Suara perkelahian, lebih dari 2 orang, dan suara lain, suara manajer cabang memerintahkan hapus semua rekaman. Ini bukti terakhir yang dibutuhkan Sinta. Saat aku keluar kamar, lorong sudah penuh orang, polisi, wartawan, karyawan, dan Reza di borgol. Sinta berdiri di ujung lorong, wajah lelah tapi tersenyum kecil. Gah, kita punya semuanya sekarang. Tapi sebelum polisi membawa Reza, dia menatapku dan berbisik. Kamu pikir ini cuma soal Rani? Masih ada satu nama yang belum kamu ingat. Malam itu, aku membuka lagi buku harian Rani. Halaman terakhir tertulis, Arga akhirnya kembali. Anak kecil yang dulu melihat semuanya dan hampir jadi korban berikutnya. Aku menutup buku itu, tangan dingin, karena besok episode terakhir akan membuka rahasia yang bahkan aku sendiri belum siap dengar.